للوطن يا للوطن يا للوطن الوطن من إيمان ولا تكن من الحرمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada. Hari ini jumpa lagi bersama kami, saya Yanto Benggele selaku host. Kami akan selama beberapa menit ke depan kita akan memandu diskusi kita dalam podcast kita kali ini mengangkat tema Maulid dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Telah hadir di studio Nun Podcast, sangat berbahagia kami. Wabil khusus kami tim Nun Podcast kehadiran Ustadz yang lagi kondang di Kota Kupang, Ustadz Ahmad Haris Sarjana Syariah atau biasa disingkat gelarnya SJS. Ya, SSY. Oh, SSY Ustadz. Baik. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Agak flu sedikit. Oh, alhamdulillah beliau agak flu karena memang rutinitas beliau sangat padat. Jadwal beliau di bulan kelahiran Nabi ini 12 Rabiul Awal ini sangat padat. Dari masjid ke masjid saya lihat, dan bukan hanya itu, dari rumah ke rumah juga ada yang mengundang dalam majelis-majelis yang beliau pimpin. Nah, kita akan mengkaji kaitan dengan Maulid dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja NU. Kira-kira pandangan Ustadz sejauh ini kaitan dengan Maulid ini seperti apa? Karena ada beberapa tempat yang memang kita tahu di Kota Kupang ini sangat meriah dalam hal Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Air Mata itu biasanya duluan. Biasanya duluan itu bukan menyambut kelahiran Nabi. Ya, kemarin kita sudah juga undang tamu orang tua kita di Air Mata, Abah Kiai Umar Duru juga sudah menjelaskan seperti itu. Di Air Mata biasanya menyambut. Hari ini juga mungkin insya Allah sebentar sore akan ada juga di Masjid Al-Fatah Kampung Solo. Nah, dalam perspektif Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti apa Maulid ini? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jadi pemirsa Non Podcast dimanapun Anda berada, kita saat ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di momentum sebenarnya sekarang sudah lewat ya. Jadi kalau orang Jawa menyebutnya bulan Rabiul Tsani ini dengan Ba'da Maulud. Jadi kalau orang Jawa bulan Rabiul Awal mengenalnya dengan sebutan bulan Maulud. Terus kalau Rabiul Tsani itu dikenal oleh mereka itu Ba'da Maulud. Tapi kalau orang Madura, orang Madura beda lagi sebutannya. Jadi Ba'da Maulud bagi orang Jawa atau kalender hijriahnya namanya Rabiul Tsani. Kalau orang Madura sebutannya bulan ini namanya bulan Rasul. Bulan Rasul. Jadi kelahiran selesai, baru kan biasanya kan karena tahapannya itu adalah ketika kita berbicara tentang Maulid, jadi kita membicarakan satu sosok yang ini sudah luar biasa. Ibarat kata bahasanya begini, jenengan kenal saya nama Haris ketika saya lahir. Lahir orang tua memberikan nama, jadi sebelumnya nggak ada yang tahu tentang nama saya. Jadi mereka ini tahu nama saya sekitar sekeliling kampung ini sudah tahu ketika saya sudah diakikoi. Namun untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nama beliau ini sudah dikenal sebelum beliau diciptakan. Nah, itu yang luar biasa. Jadi ibarat kata ya inilah skenario Allah. Jadi skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa tentang satu sosok yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai masyhur di kalangan para ulama kaitan tentang Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu ketika beliau melakukan bahasa kita itu melakukan kesalahan, tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada tentang kenabian itu nggak ada nabi salah, semuanya maksum. Cuman ini adalah satu titik saja.
satu titik kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam sehingga singkat cerita beliau diturunkan dari surga. Nah, ketika beliau melakukan hal seperti itu, ada satu pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ibarat kata cara dia merayu Allah. Cara dia merayu Allah dengan senantiasa memperbanyak baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, doa ini kan masyhur. Kalau itu adalah doa Nabi Adam. Namun dalam kondisi seperti itu ada doa yang diselipkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Dalam satu riwayat disebutkan Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammad indaka antaghfira li khati'ati. Ya Allah, aku memohon kepada engkau dengan kedudukan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Adam sudah menyebut nama Nabi Muhammad itu awal sudah. Awal. Jadi sebelum terciptanya Nabi Adam dalam bentuk manusia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, jadi belum terwujudnya seperti manusia, maka namanya beliau sudah dikenal di awal manusia sekalipun, karena Nabi Adam kan Abul Bashar, bapak manusia adalah Nabi Adam. Nah, beliau sudah mengenal tentang nama Nabi Muhammad, sehingga kata Nabi Adam berdoa, Allahumma ya Allah, ini as'aluka, aku memohon kepada engkau bijahi Muhammad indaka, dengan kedudukan Nabi Muhammad di sisimu, ampunilah segala kesalahan atau dosa-dosaku. Sehingga ketika ada permohonan seperti ini, Allah langsung merespon. Nah, Allah langsung merespon, dari mana engkau tahu tentang Muhammad? Nah, sebagaimana kayak tadi, kita ini tahu karena di akikoi tadi kan. Lah ini manusianya belum ada, tapi namanya sudah masyhur. Nah, makanya ini satu nama yang luar biasa, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau tahu dari mana tentang Muhammad? Orangnya belum saya ciptakan. Sedangkan jarak dari Nabi Adam itu kan luar biasa. Nabi Adam nabi pertama, Nabi Muhammad nabi terakhir. Sedangkan para nabi ini kan yang masyhur itu kan 124.000 nabi. Meskipun ada riwayat yang lain menyebutkan 120.004. Jadi empatnya berada di terakhir. Yang riwayat yang satu 124.000. Nah, terus yang menjadi rasul 313, dan yang wajib kita ketahui para nabi dan para rasul ada 25. Ya, untung 25. Kalau suruh ngapalin 313 bingung. Bingung itu Ustaz ya. Nah, kita suruh ngapalin 25 aja kadang sebut kurang 2, kurang 3. Kadang masih belum ingat. Belum semua kan. Nah, untung 25. Kalau 313 tambah repot. Nah, jadi dari begitu jauh jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Adam sudah mengenal nama ini. Makanya kalau kita kembali kepada cek awal kembali, sebagaimana dalam kitab Maulid itu disebutkan bahwasanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana riwayat Rasulullah menyebutkan yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatu itu adalah nabimu yang bernama Muhammad. Padahal yang ngomong Rasulullah. Inilah yang disebut sama ulama, inilah ketawaduan Rasulullah. Seandainya kalau bahasa kita, bisa kan Rasulullah mengatakan saya yang diciptakan sebelum. Tapi Rasulullah Rasulullah tidak. Nah, ini tawaduknya Rasulullah. Rasulullah hanya mengatakan yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu adalah nur nabimu yang bernama Muhammad. Jadi seakan-akan yang dijelaskan itu bukan beliau, orang lain gitu loh. Padahal beliau yang menyampaikan. Jadi pertama kali adalah nur Nabi Muhammad SAW, sehingga terciptalah alam semesta secara keseluruhan. Nah, terus kaitan tentang Nabi Muhammad SAW di sini, kita ini mentok mengenal Rasulullah itu tentang manusia. Mentok paling Rasulullah itu nabi. Mentok Rasulullah itu Rasul. Nabi Muhammad itu mentok adalah imam para nabi dan para rasul, nabi akhir zaman. Makanya pernah Sayyidina Ali pernah ditanya. Sayyidina Ali ini pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Ali, jelaskan kepadaku tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali bukan menjelaskan, tapi malah balik nanya. Balik bertanya demikian.
Coba jelaskan kepadaku, kata Sayyidina Ali, jelaskan kepadaku sepengetahuanmu tentang dunia. Maka yang bertanya ini mengatakan, oh dunia itu ada laut, ada gunung, ada ini, ada ini. Rincikan coba, tidak bisa. Jadi dia bilang, saya tidak bisa merincikan dunia yang begini besar. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dunia yang begini luar biasa. Maka Sayyidina Ali mengatakan, dunia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, qul mata'ud dunya qalil. Nah, kenikmatan dunia itu yang sedikit saja kau tidak bisa mengurai, bagaimana aku bisa mengurai tentang Rasulullah yang di situ disebut dengan azim. Nah, jadi yang kecil saja engkau tidak bisa menjelaskan, bagaimana aku disuruh menjelaskan tentang yang agung. Nah, karena yang agung azim ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan, mentoknya kita mengatakan adalah manusia, basyarun tapi lakal basyar, tidak seperti manusia pada umumnya. Nah, terus ulama mengatakan hanya dia bisa mengatakan la ya'rifu qadra Muhammad illa Rabbu Muhammad. Tidak ada yang mengetahui tentang kadar, kedudukan, hakikat Nabi Muhammad illa kecuali Rabbu Muhammad, Tuhannya Muhammad, yakni Allah. Jadi yang tahu sejatinya sesungguhnya Nabi Muhammad hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sepandangan mata kita aja sudah luar biasa, tapi itu bukan apa-apanya. Itu bukan apa-apanya. Bisa kita bayangkan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Manusia yang mana yang bisa melakukan perjalanan yang begitu luar biasa? Kalau pakai logika akal ya enggak bisa. Nah, enggak bisa. Wong kita aja jalan kecepatan tinggi, enggak pakai jaket masuk angin lah. Nah, masuk angin. Nah, ini bisa menembus dari bumi menuju ke langit. Nah, 7 lapis langit. 7 lapis langit, dari satu tahapan ke tahapan, satu tahapan ke tahapan dengan waktu yang begitu singkat, berarti cepatnya luar biasa. Sekejap mata. Sekejap mata. Nah, kalau kita berbicara tentang hal itu, makanya ulama menyebutkan ya tidak ada yang tahu batasan kedudukan hakikatnya Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaitan tentang di bulan Maulid ini yang kemarin kita telah berlalu, alhamdulillah semuanya berbahagia. Sebenarnya kalau kita mau membahas yang membahas kenapa kok Rasulullah tidak membuat maulid, kok kita bikin maulid? Ya, itu banyak juga. Kita pertanyaan kan gitu. Ya. Yang bertanya kan begitu. Sekarang pertanyaannya, yang seneng ini siapa? Yang seneng terhadap Rasulullah lahir itu bukan Rasulullah, tapi kitanya yang seneng. Ya. Logikanya kan begitu. Betul. Kita yang seneng, bukan Rasulullah yang seneng atas kelahirannya, tidak. Tapi kita yang senang atas kelahiran Rasulullah, sehingga bisa merubah kondisi yang awalnya jahiliyah, dalam kegelapan, dalam kezaliman, ay minadz-dzulumati ila nur, dari kezaliman, kegelapan menuju cahaya keislaman. Nah, karena kita yang senang, orang yang bisa bersyukur itu kan yang senang. Kita ini kalau dikasih sesuatu, kita yang dikasihkan senang, euforianya luar biasa. Nah, dia kadang contoh dia pingin pingin sesuatu yang dahsyat, ternyata terwujud, kita dikasih sesuatu yang terwujud, akhirnya apa? Ya kesenangan kita diaplikasikan, entah itu mengundang orang, kayak kita lah kelahiran anak. Bukan anak yang bersyukur dia lahir, orang tuanya yang bersyukur karena anak ini lahir. Nah, ini yang perlu di titik awal dulu kita membahas. Rasulullah nggak buat maulid, lah iya, karena kita yang bersyukur atas kehadiran Rasulullah. Dan beliau juga kalau mau ditelusuri akan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada Rasulullah, kita ingat namanya puasa Senin. Nah, ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Senin, ya maulid tuh, hari Senin itu adalah hari kelahiranku, jadi aku ngisinya beliau dengan puasa. Itulah kenapa sampai orang Jawa menyebutkan ada namanya puasa hari lahir. Nah, panjang lagi nanti tuh kalau kita bahas puasa hari lahir. Kita atur di tema berikutnya, Ustaz. Dari mana rumus puasa hari lahir? Lah Rasulullah puasa di hari Senin, puasa di hari kelahirannya. Nah, sebagaimana yang melekat satu kali saja dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana rumusan Imam Syafi'i, sekali saja dibuat sama Rasulullah, maka itu akan menjadi sunnah sepanjang hidup. Sekali saja Rasulullah buat, maka itu akan menjadi sunnah sepanjang hidup.
Makanya kita ada mengenal dalam sholat sunnah itu ada namanya sholat sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Ketika orang melakukan sunnah yang ghairu muakkad, oh enggak boleh ini enggak dilakukan sama Rasulullah. Lah kalau enggak dilakukan sama Rasulullah bahasanya bukan sunnah. Ada kan sunnah ghairu muakkad. Nah, makanya rumusnya Imam Syafi'i itu gampang. Sekali dibuat oleh Rasulullah, maka itu akan menjadi sunnah sepanjang zaman. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini yang senang, umat yang senang. Jangankan kalau kita nggak senang dengan kelahiran Rasulullah, bahaya. Nabi Musa alaihissalam saja berkeinginan, panjangkan usia saya ya Rasul, ya Allah, panjangkan usia saya agar saya bisa ketemu dengan namanya Muhammad. Nggak bisa. Nah, nggak bisa. Lah Nabi Musa aja kepingin menjadi umat. Kalau kita kan nggak bersyukur jadi umat, nggak request. Nah, makanya, terus dalam momen Maulid ini, dalam momen Maulid, sekarang kita berbicara dalam momen perayaan, momen perayaannya, ada buah, ada ini, ada itu, luar biasa. Karena sebenarnya adalah namanya orang senang, kita nggak bisa menghalangi orang senang. Orang kalau sudah terlanjur senang dengan sesuatu, ya memang ada kadar senang yang sesuai dengan syariat, ada senang yang tidak sesuai syariat. Jadi bahagia itu ada dua. Karena di dalam ayat Al-Qur'an, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, qul bifadlillah, dengan fadl dari Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, dengan hal itu semua berbahagialah. Kita disuruh senang. Nah, senang ini kita ekspresikan dengan satu kebahagiaan yang tidak melanggar hukum syariat. Sehingga apa? Dikemaslah dalam satu bentuk wujud. Ini kalau nggak diatur acaranya, nggak dikasih tahu tata aturannya, repot. Maksudnya begini, ulama sudah memberikan gambaran. Oh, cara senang biar enak bersedekah. Ya kan gitu kan, makanya kita kalau lahir anak kita ngundang orang makan. Nah, dalam acara Maulid kita juga ngundang orang. Nah, bagi yang berpartisipasi silahkan ikut bersedekah, nanti biar dikelola. Nah, karena kalau saya sendiri contoh nih, saya buat acara satu orang kayak di acara-acara yang lain ini, saya suruh ngundang orang 100-500 orang dengan mereka bawa nasi semua, buah-buahan semua. Ya saya juga mikir, wah ini mau dikasih berapa ini, butuh biaya berapa. Akan tetapi ketika kita bergotong royong, jadi ringan, akhirnya semuanya bisa berpartisipasi dalam hal sedekah. Nah, karena itulah dalam bulan Maulid juga apa sih isi kitab-kitab Maulid? Nah ini yang saya pernah menyampaikan kepada satu teman dengan bahasa istilah begini. Kamu jangan pernah mencela rumahnya orang kalau kamu belum pernah masuk. Masuk dulu, perhatikan, oh kursinya ditata rapi atau tidak, foto-fotonya disusun atau tidak, lemarinya ditata rapi dengan tidak, catnya warnanya bagus atau tidak, baru kamu komentar. Kalau belum pernah masuk ke rumah tersebut, jangan sekali-kali berkomentar. Banyak orang yang berkomentar tentang Maulid. Masuk dulu. Oh, kitab Maulid tentang apa? Ayo kita buka. Mulai dari fasal pertama, contoh kita Maulid Tiba. Dari awal hampir rata-rata saya pernah menelusuri tentang kitab Maulid. Nah ini, saya pernah menelusuri di dalam kitab Maulid itu di Google ya. Kurang lebih ada karya para ulama mulai tahun 600-an. 600 Hijriah loh ya. Bukan 600 Hijriah. Berarti sekarang sudah 1400, berarti sudah tua. Nah, mulai 500 sampai 600 awal sampai mundur ke belakang, maju ke depan sampai akhir 1000-an, itu kurang lebih 285 karya kitab Maulid para ulama. Dan yang ngarang bukan hanya ahli syair saja, akan tetapi yang ngarang orang-orang yang ahli hadis. Contoh kayak Maulid Tiba, itu kan beliau hafal hadisnya luar biasa. Nah, dalam syairnya juga luar biasa. Dan dalam kitab Maulid ini, kalau yang masuk di Indonesia itu 7. Yang masuk di Indonesia ini 7 aja kita sudah bingung, apalagi 285.
Nah, tujuh aja kita masih belum fasih membacanya kan. betul. Nah, ada yang fasih di kitab A, belum tentu fasih di kitab B kan gitu kan. Ada yang sudah familiar di diba, tapi belum familiar di berjanji. Nah gitu kan. Nah, tujuh aja yang masuk kita sudah bingung, apalagi 285. Nah, jadi isi apa sih sebenarnya kitab Maulid ini? Yang pertama, nah ini biar kita ini sama-sama tahu kan, Tahu dan paham. biar kita sama-sama tahu, jangan hanya apa sih baca Maulid ini, sudah kita jelaskan sekalian kan gitu kan. betul. Jadi satu, tentang apa dalam kitab Maulid? Yang pertama, kita diawali dengan bersolawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, gitu kan. Kita bersolawat. Nah, kalau tanya tentang dalilnya ya banyak lah. Yang paling utama itu kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, untuk spesial solawat, untuk spesial solawat ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau pernah mengatakan untuk solawat tidak perlu ijazah dan tidak perlu kaifiyah. Kalau zikir yang lain, hizib, kita perlu cari ijazah, gitu kan? Ijazah dari kiai ini nyambung ke sini dari Ustadz A, beliau dapatnya dari Ustadz B, nyambung dari kiai AA, gitu kan? Nah, tapi untuk solawat kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki tidak perlu ijazah, plus tidak perlu kaifiyah. Kenapa? Isinya doa. Dan kata beliau yang mengijazahkan langsung, yang nyuruh langsung, bukan ustadz, bukan kiai. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, kaitan seperti ini kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, untuk kategori sholawat tidak perlu ijazah, tidak perlu kaifiyah. Jadi baca saja sudah. Mau baca 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Dan selanjutnya di awal pertama adalah sholawat. Dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Jadi ayat-ayat yang kaitannya dengan Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada kalanya di dalam kitab Maulid yang lain diawali dengan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sampai akhir ditambahkan dengan kadang ada wa ma Muhammadun illa rasul, ada kadang ditambahkan lagi dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dua. Pertama sholawat, kedua tentang ayat Al-Quran, ketiga, nah mulai fasal sudah. Fasal ini sampailah pada terakhir, hingga pasal terakhir itu adalah tentang kisah kehidupannya Rasulullah, mulai dari titik awal sampai titik akhir. Di situ juga ada riwayat-riwayat dalam fasal-fasal tersebut, baik itu dari kalangan para sahabat dan yang lainnya. Terus ada mengutip tentang syair-syair, kita kutip syair-syair ya Nabi salam alaika. Syair-syair seperti ini adalah tentang pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syair di sini ya lumrah begitu saja. Maksudnya mohon maaf, orang kalau membuat syair, contoh nih, kita ingatlah masa lama dulu, kita ingat kepada masa SMA, lagi percintaan, cinta lokasi gitu kan. Kadang orang namanya jatuh cinta itu kan kita ambil pena karena terkenang si A gitu kan, kita ambil pena menulis, mengarang puisi gitu. Semua akan pasti indah ya, rasanya. jadi kita ngarang puisi si A, si B, si C, si D. Orang yang sudah ngarang puisi berarti dia tahu rasanya. Nah, saya ngarang puisi nih, saya tujukan kepada kekasih saya. Engkau bagaikan purnama, senyummu indah. Pokoknya sudah kita puji semuanya. Puji pantun puji pantun ya. Syair-syair yang kita tuangkan dalam puisi. Siapa yang bisa merasakan syair ini? Saya. Orang lain belum tentu bisa. Siapa yang mengetahui tentang isi daripada syair ini? Yang mengarang. Yang lain tidak akan bisa merasakannya. Makanya
ketika para ulama menyusun syair-syair, bait-bait syair, kalau ada yang ada dalam kitab Maulid hampir rata-rata itu ya Nabi salam alaika, atau syair-syair dalam hal yang lain kayak Imam Busiri menyusun dengan burdahnya Maulaya sholli wa sallim. Siapa yang bisa memahami tentang kondisi syair? Pengarang. Pengarang bisa mengarang seperti itu karena dia sudah merasakan dahsyatnya cintanya beliau kepada Rasulullah. Orang kalau sudah cinta, begitu sudah. Jadi di dalam situ ada sebutan syair-syair, meskipun itu bukan karangan kita, tapi kita membaca juga menjiwai. Karena apa? Karena hampir semua merasakan tentang kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah. Kita tertuju kepada satu orang yang sama. Beda cerita kalau saya cinta kepada si A, terus dibaca oleh si B, nggak bisa. Kenapa? Lain orang. Karena satu saya cinta kepada si A, si B cinta kepada si B. Ketika membaca syair saya rasanya beda. Nah, tapi ini syair tentang Rasulullah. Semua orang merindukan, mencintai kepada Rasulullah sehingga rasanya sama. Rasanya sama. Meskipun semuanya itu juga perlu pengenalan. Dan juga dalam kitab Maulid diakhiri dengan doa. Nah, dari rangkaian ini, salahnya di mana? Tidak ada yang salah. Kalau dimaknai secara baik. Makanya saya pernah menyatakan, ayo kamu masuk ke rumah dulu. Kalau ada yang salah dalam rumah saya, komentari. Tapi kalau belum masuk, jangan dulu, jangan coba komentar. Jangan sampai salah kita. Kenapa? Mohon maaf, hampir rata-rata kitab Maulid itu dikarang bukan orang-orang kaliber biasa. Kalau bisa silahkan dicek pengarang kitab Maulid Tiba siapa, pengarang kitab Maulid Berjanji siapa. Semuanya ahli hadis, bukan orang yang baru hafal hadis itu 1-2 hadis, tapi mereka menjadi kategori para ulama. Makanya ya, dengan sebenarnya adalah bukan masalah buah-buahan yang ditampilkan di bulan Maulid, bukan masalah kue, bukan masalah yang lain, tidak. Andai saja pun tidak ada itu semua, kita tetap Maulid kok. Tetap Maulid. Cuman kenapa kok ada buah-buahan? Karena tadi itu sekaligus kita sedekah. Karena mohon maaf, banyak di antara kita itu diakui atau tidak, kadang kita ini tidak makan buah kalau nggak di bulan Maulid. Iya, betul. Buah ini identik dengan bulan Maulid. Nah, kita tidak makan buah kalau nggak bukan Maulid. Maksudnya adalah untuk memakan buah itu kita nggak setiap hari. Nah, jadi kita memberikan sesuatu yang luar biasa, lebih-lebih buah. Cuman ini namanya masing-masing daerah beda-beda. Nah, jadi intinya dari Maulid tersebut adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lampiaskan, kita ekspresikan sehingga rasa syukur ini masih dalam koridor. Jangan sampai, ya mohon maaf, ada orang yang senang anaknya wisuda, tapi ya itu ngundang orang bukan untuk baca doa, ngundang orang ya memang makan, tapi sebelum makan minum khamr. Ada yang begitu kan, beli 1 kerat, beli 2 kerat, nanti kawan datang dikasih 1 botol, dia senang mengekspresikan kesenangannya karena anaknya wisuda, tapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Nah, di bulan Maulid ini semuanya luar biasa senangnya karena bersyukur atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Hasilnya daripada pertemuan tersebut, kita berharap ibarat kata ngecas HP. Ini sudah mulai kendor nih. Cinta ini sudah mulai kendor, ketemu bulan Maulid ngecas lagi. Cinta sudah mulai kendor, ngecas lagi. Cinta mulai kendor, ngecas lagi. Jadi ibarat kata adalah perkumpulan yang luar biasa, yang awalnya kita jarang sholawat, masuk dalam perkumpulan tersebut menjadi sering sholawat. Nah, sedikit-sedikit sholawat, sedikit-sedikit sholawat. Kita jarang berzikir, masuk di situ sedikit-sedikit berzikir. Nah, maka dari itu, ya inilah momen Maulid yang luar biasa. Siap. Banyak hal yang sudah Ustaz sampaikan. Jadi intinya ibda binafsi, kita kembali pada diri kita, meneladani sifat-sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sidik, amanah, fatona, dan ini mudah-mudahan dalam
dapat tercermin dari keseharian Ya, kita nantinya sebagai umat dari Rasulullah Sallallahu Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ah. Demikian perjumpaan kita di hari ini, Kota Kupang, Kota Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.